Aku berkaca untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke dalam mobil. Kain gamis panjang yang kupakai memang bukan keluaran butik ternama, bahkan aku membelinya di pasar tradisional dengan harga yang tak sampai Rp100.000. Tapi aku menyukainya, longgar dan nyaman untuk tubuhku yang masih membengkak setelah melahirkan anak pertama kami 3 bulan lalu. Pakai baju kayak gitu? Ya ampun, kamu nggak bisa tampil sedikit layak gitu. Reno, suamiku, mendecak kesal sambil menutup pintu mobil dengan keras. Aku hanya diam. Rasa sakit di hati tak bisa kutumpahkan, karena aku tahu Reno tidak akan peduli. Sejak aku melahirkan, dia berubah. Ucapan manisnya menghilang, sentuhannya dingin, dan senyumannya hanya muncul saat melihat ponselnya. Entah sedang bercakap dengan siapa. Kami melaju menuju hotel tempat acara keluarga besar Reno diadakan. Mereka memang keluarga terpandang. Kakaknya seorang dokter spesialis, adiknya pengusaha muda sukses, dan orang tuanya pemilik jaringan toko emas di 3 kota besar. Aku, ibu rumah tangga biasa yang setiap hari bau susu bayi dan keringat. Setibanya di hotel, Reno langsung melangkah cepat. Tak menungguku, tak menggandeng tanganku seperti dulu. Aku hanya mengekor seperti pembantu, menenteng tas berisi perlengkapan bayi, sendirian. Itu istrinya Reno ya? Ya ampun, badannya makin lebar ya. Hahaha, bener. Itu bajunya beli di mana sih? Kayak taplak meja rumah nenekku deh. Reno sih cakep, tinggi, gagah. Istrinya, waduh, jauh banget. Suara-suara itu berdesing di telingaku begitu aku memasuki ballroom besar tempat acara diselenggarakan. Mereka tidak berbisik. Mereka bicara terang-terangan, tertawa sambil melirikku dari atas ke bawah, seolah aku ini badut. Aku menunduk. Napasku tercekat, tapi kutahan air mata yang hampir tumpah. Aku berusaha mencari tempat duduk di pojok ruangan, berharap bisa menghilang. Tapi suara keras itu menghentikanku. Alia? Ya ampun. Ini kamu. Suara itu sangat dikenali. Seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut panjang tergerai dan gaun elegan berwarna merah anggur berjalan mendekatiku. Desi, gumamku pelan. Wah, kamu, berubah ya? Dulu di kampus kamu lumayan loh. Sekarang, ia menyeringai, lalu mendekat ke telingaku. Sekarang kamu kelihatan kayak pembantu hotel yang tersesat. Tawa meledak dari sekeliling kami. Ada yang menutup mulut, ada yang tertawa sambil menunjukku. Bahkan anak-anak kecil ikut-ikutan. Dan saat aku mencari Reno, berharap ia akan membelaku, yang kulihat justru dia berdiri tak jauh di samping Desi. Tersenyum. Bahkan tertawa kecil. Hatiku seperti diremas. Lidahku keluh. Desi menoleh ke Reno dan berkata dengan lantang, Reno, kamu tega banget ya ninggalin aku demi wanita jadul ini? Tapi ya, pantes sih kalau sekarang kamu nyesel. Tawa kembali pecah. Reno tak berkata apa-apa. Ia hanya memalingkan wajah seolah tak mengenalku. Malah ia mengajak Desi pergi ke kerumunan tamu lain, meninggalkanku berdiri kaku, malu, marah, dan hancur. Aku terduduk di kursi. Di antara gemerlap lampu gantung kristal dan piring-piring porselen mahal, aku merasa seperti pecahan keramik murahan. Mereka semua menertawakanku, mencemoohku, menganggapku tak pantas berdiri di antara mereka. Kupandangi cermin kecil di dompetku. Ya, wajahku kusam. Mataku cekung. Rambutku digelung seadanya. Tapi semua ini karena aku mengurus bayi kami, bayi yang Reno tinggalkan begitu saja tiap malam. Tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Dina, sahabatku sejak SMA. Ia kebetulan bekerja di hotel itu sebagai supervisor F&B. Alia, aku nggak tahan lihat mereka begitu ke kamu, ucapnya lirih. Aku tersenyum getir. Aku juga nggak tahan, Din. Tapi aku harus tahan. Demi anakku. Mataku panas. Air mata yang tadi kutahan akhirnya mengalir juga. Tapi bukan hanya karena malu, melainkan karena ada satu hal yang baru kusadari, aku tidak dihina oleh orang asing. Aku dihina oleh suamiku sendiri. Di depan semua orang. Di depan perempuan yang menjadi selingkuhannya. Aku tak tahan lagi. Aku minta izin ke toilet. Di dalam, aku menatap pantulan wajahku lama-lama. Alia, kamu bisa bertahan melewati persalinan yang nyaris merenggut nyawamu. Kamu bisa begadang tiap malam demi bayi kecilmu.
Tapi sekarang, kamu dihancurkan hanya karena kamu gemuk dan lelah. Aku terisak. Tapi di balik isakanku, aku mulai mengumpulkan serpihan harga diri yang berserakan. Kupikir, kalau aku bisa bertahan selama ini, aku juga bisa bangkit. Kupikir, jika mereka menghinaku karena aku jelek, gendut, dan sederhana, maka akan kubuktikan bahwa suatu hari nanti aku akan jauh lebih tinggi dari mereka semua. Kupikir, jika Reno merasa malu memiliki istri sepertiku, maka aku akan membuatnya menyesal. Karena ternyata wanita yang ia hina adalah pewaris perusahaan tempat dia bekerja, yang bisa membuatnya kehilangan segalanya dalam sekejap. Hari itu aku keluar dari toilet dengan kepala tegak. Meski masih dengan penampilan yang sama, tapi hatiku tak lagi runtuh. Dan saat aku keluar dari hotel itu malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Tunggu saja. Aku akan kembali. Bukan sebagai istrimu yang kau hinakan, tapi sebagai wanita yang akan membuat kalian semua tunduk. Malam itu, aku duduk di pojok kamar sambil memangku anakku, Alvino, yang baru saja tertidur setelah menangis cukup lama. Ia seperti bisa merasakan kesedihan ibunya, padahal usianya baru 3 bulan. Kubiarkan air mataku mengalir tanpa suara, takut membangunkannya. Seisi tubuhku terasa seperti beban. Tapi luka di hati jauh lebih berat dari rasa pegal setelah seharian berdiri di acara keluarga Reno. Kupeluk Alvino lebih erat. Hanya dia satu-satunya kekuatanku kini. Bukan Reno. Bukan rumah ini. Dan jelas bukan keluarga suamiku yang sibuk menjatuhkanku siang tadi. Pintu kamar terbuka. Reno masuk tanpa bicara. Ia mengganti bajunya, lalu mengambil ponsel dan masuk ke kamar sebelah. Sejak aku melahirkan, dia memang jarang tidur satu ranjang denganku. Alasannya, bayi rewel dan ia butuh istirahat agar bisa bekerja dengan baik. Aku tidak melarang. Tapi kini semua itu terasa seperti alasan murahan untuk menjauh dariku. Aku teringat jelas bagaimana Reno tertawa bersama Desi. Bagaimana mereka berjalan berdampingan seolah pasangan sah, sementara aku berdiri sendiri menanggung malu. Hati ini rasanya dihantam berkali-kali. Aku bertanya-tanya, apa salahku sebagai istri? Apakah tubuh ini yang berubah setelah melahirkan adalah dosa besar baginya? Aku tidak ingin menyalahkan kehidupan rumah tangga. Tapi aku lelah. Aku ingin kembali jadi perempuan yang dulu, yang punya harga diri, yang punya tujuan hidup, bukan hanya menjadi bayangan seorang suami. Esok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kutaruh Alvino di tempat tidur bayi, lalu masuk ke dapur untuk membuat sarapan. Tapi Reno tidak menyentuhnya sama sekali. Enggak sempat. Aku harus cepat ke kantor, katanya singkat. Aku menatapnya dalam-dalam. Reno, boleh aku tanya sesuatu? Ia menoleh sebentar, lalu mendesah. Apalagi, Alia? Kenapa kamu tega diam saja saat keluargamu dan Desi mempermalukanku kemarin? Bahkan kamu tertawa? Reno tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata dengan suara dingin, karena memang kamu memalukan, Alia. Kamu pikir aku nyaman punya istri yang kayak gitu? Gendut, dekil, jadul. Kamu nggak lihat diri kamu sekarang tuh seperti apa? Dad, aku nyaris tak percaya mendengarnya. Tapi itu keluar dari mulutnya. Suamiku. Pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku dalam suka maupun duka. Jadi kamu malu ya punya istri kayak aku? Ia mendengus. Udahlah. Jangan drama. Aku udah telat. Pintu ditutup keras. Suara mesin mobil menyusul tak lama kemudian. Aku terduduk di kursi makan, menatap kosong pada piring nasi goreng yang masih mengepul. Rasanya tak sanggup menelan air sekalipun. Tapi mungkin, ini saatnya. Saatnya aku tidak lagi menggantungkan hidup dan harga diriku pada Reno, suamiku yang kini tak lebih dari orang asing. Siangnya, Dina datang. Ia membawa semangkuk sup ayam, wajahnya terlihat prihatin. Ayah, kamu kuat banget. Tapi kamu nggak harus sendiri, kamu tahu itu, kan? Katanya pelan. Aku mengangguk. Aku cuma butuh waktu, Din. Aku pengen berdiri lagi. Tapi kali ini bukan sebagai istri Reno. Aku pengen jadi Alia yang dulu. Yang dulu waktu kita kuliah, ya? Yang punya cita-cita buka usaha? Yang pintar ngomong di depan kelas?
yang selalu dapat nilai tertinggi meski tidur 2 jam. Aku tertawa kecil. Iya, Alia itu, yang hilang entah kemana setelah menikah. Dina menggenggam tanganku. Aku yakin dia masih ada, cuma ketutup sama luka dan lelah jadi istri. Tapi dia belum mati. Aku mengangguk. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di kepalaku. Nama yang sudah lama tak kuingat, kakek Johan. Kakekku adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti dan logistik. Sebelum meninggal 2 tahun lalu, beliau pernah berkata padaku, Alia, nanti kalau kamu siap, aku titip perusahaan ini di tanganmu. Kamu satu-satunya cucu yang ngerti nilai kerja keras. Waktu itu aku menolaknya. Kupikir, hidupku akan bahagia bersama Reno. Aku ingin fokus menjadi istri yang baik. Aku bahkan rela tidak bekerja demi keluarga kecil kami. Tapi ternyata, kebahagiaan itu hanya sepihak. Aku segera mencari file dokumen warisan yang dulu kusimpan di laci lemari tua. Mataku membelalak saat membacanya. Aku benar-benar pewaris utama dari PT Jaya Inti Raya, perusahaan tempat Reno bekerja sekarang sebagai manajer proyek. Selama ini, aku tidak ikut campur karena perusahaan masih dijalankan oleh CEO lama, tangan kanan kakekku. Tapi aku tetap pemilik saham mayoritas. Tiba-tiba, semua potongan puzzle hidupku terasa menyatu. Perusahaan tempat Reno menyombongkan diri itu, milikku. Bibirku membentuk senyum. Tapi bukan senyum bahagia. Ini senyum penuh kesadaran. Jika aku ingin bangkit, ini adalah jalannya. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas hinaan Desi atau keluarga Reno dengan amarah. Aku akan membalas mereka dengan keberhasilan dan wibawa. Hari-hari berikutnya kuhabiskan menyusun rencana. Aku mulai menjaga makan. Bukan demi Reno, demi diriku sendiri. Aku olahraga pelan-pelan setiap pagi. Aku konsultasi ke klinik kecantikan. Dina membantuku mengatur jadwal perawatan tubuh. Aku juga mulai membuka kembali catatan bisnis yang dulu kupelajari saat kuliah. Bahkan aku menghubungi Pak Bram, mantan tangan kanan kakek, untuk berdiskusi tentang kondisi perusahaan sekarang. Pak Bram terkejut saat tahu aku tertarik memegang kendali. Tapi ia senang dan siap mendukung sepenuhnya. Akhirnya kamu kembali, Nona Alia, katanya hangat. Sudah waktunya orang-orang tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini. Aku tersenyum. Dalam hati, aku berkata, tunggu aku, Reno. Tunggu aku, Desi. Aku akan datang lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai istri yang kalian hina, tapi sebagai wanita yang akan berdiri jauh lebih tinggi dari kalian. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Pagi ini, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah yang dulu tampak lusuh dan tak terawat kini mulai kembali cerah. Pipi bulatku sedikit menyusut, lingkar mata menghitam karena begadang tak lagi terlihat terlalu jelas. Rambutku kini rapi tertata, tak lagi digelung asal seperti dulu. Aku kembali merawat diriku, bukan demi siapa-siapa, tapi demi diriku sendiri. Tubuhku memang belum kembali ke bentuk semula, tapi aku tak lagi malu. Karena kini, aku adalah seorang ibu yang kuat, wanita yang berani, dan pemilik perusahaan besar yang diam-diam tengah menata langkah untuk mengambil alih posisiku yang sah. Setiap malam, setelah menidurkan Alvino, aku duduk di depan laptop menelaah laporan keuangan dan perkembangan PT Jaya Inti Raya. Dengan bantuan Pak Bram dan tim legal, aku mulai menyiapkan proses pengambil alihan wewenang. Aku akan tampil di rapat direksi bulan depan dan secara resmi diumumkan sebagai pemilik saham mayoritas yang akan duduk di kursi pemegang kendali. Reno sama sekali tak tahu. Ia tetap berangkat kerja dengan wajah puas seolah menjadi pria paling berkuasa. Tak jarang, ia pulang larut malam dengan alasan lembur, tapi aku tahu pasti itu bukan karena pekerjaan. Aku diam. Bukan karena bodoh, tapi karena aku sedang menyiapkan panggung untuk sebuah kejutan besar. Suatu sore, Dina datang ke rumah membawa gaun cantik berwarna biru gelap. Alia, ini dari desainer langganan klienku. Aku pinjamkan buat kamu, nanti pas kamu datang ke acara gala dinner perusahaan bulan depan, katanya sambil tersenyum lebar. Aku membelalakkan mata. Gala dinner? Kamu yakin aku harus datang? Dina mengangguk mantap. Kamu nggak cuma harus datang. Kamu harus tampil memukau.
Ini momen kamu mengenalkan dirimu di hadapan semua direksi, manajer, dan karyawan, termasuk suamimu yang brengsek itu. Aku menghela napas panjang. Ragu sesaat. Tapi kemudian aku tersenyum. Baiklah. Aku akan datang. Aku akan buat semua mata tertuju padaku. Sejak hari itu, persiapan demi persiapan kulakukan. Tak hanya penampilan fisik, tapi juga mental. Aku ikut pelatihan public speaking online, belajar kembali dasar-dasar manajemen bisnis, dan bahkan mulai menjalin hubungan dengan beberapa investor yang dulu pernah bekerja sama dengan kakekku. Aku bukan lagi Alia yang takut dengan tatapan orang. Aku bukan lagi istri yang hanya bisa menangis di pojok kamar. Aku adalah pemilik PT Jaya Inti Raya. Dan aku siap merebut kembali harga diriku. Hari itu pun tiba. Malam gala dinner. Acara digelar di ballroom Hotel Bintang 5. Undangan ini ditujukan untuk para pemegang saham dan jajaran manajerial, termasuk Reno. Kupakai gaun biru yang diberikan Dina. Bahannya jatuh lembut, mengikuti lekuk tubuh tanpa berlebihan. Riasan wajahku natural namun elegan. Rambutku digelung simpel dengan sentuhan anting berlian mungil warisan ibuku. Aku datang bersama Pak Bram. Kami memasuki ruangan besar yang penuh dengan orang-orang berdasi dan wanita-wanita dengan gaun indah. Semua mata tertuju padaku. Sebagian besar dari mereka tak mengenal wajahku. Tapi mereka tahu nama belakangku, nama kakekku, yang terpampang jelas di struktur perusahaan. Mereka berbisik-bisik, menatapku dengan rasa penasaran. Tak lama, seorang MC naik ke atas panggung. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara tahunan PT Jaya Inti Raya. Malam ini akan menjadi malam bersejarah. Karena setelah sekian lama, pemegang saham mayoritas sekaligus cucu dari pendiri perusahaan akan hadir langsung untuk memperkenalkan dirinya dan menyampaikan arah visi perusahaan ke depan. Ruang menjadi hening, dan namaku pun disebut. Bapak dan Ibu, kami sambut Nyonya Alia Permatasari. Dad. Langkahku terasa mantap. Semua mata kini menatapku, termasuk satu pasang mata yang kutunggu sejak awal malam, mata Reno. Dia berdiri di antara kerumunan, wajahnya pucat. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya tak berkedip. Aku yakin, dia tak pernah menyangka bahwa akulah bos barunya. Aku naik ke panggung. Berdiri tegak. Tersenyum lembut. Aku bicara dengan penuh keyakinan, memperkenalkan diriku sebagai pemilik sah saham mayoritas perusahaan ini. Aku bicarakan nilai-nilai yang diwariskan kakekku, dan bagaimana aku akan membangun kembali kejayaan perusahaan dengan pendekatan modern dan adil. Sorak tepuk tangan mengisi ruangan setelah aku selesai berbicara. Reno tetap berdiri kaku. Aku turun dari panggung. Dan saat itulah, Reno datang menghampiriku. Alia, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Kamu pemilik perusahaan ini. Aku menatap matanya tajam. Senyumku tidak hangat. Bukan lagi senyum istri yang penuh cinta. Kamu malu punya istri seperti aku, Reno. Tapi ternyata kamu justru bekerja di bawahku, ucapku pelan tapi tajam. Dia terdiam. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri sendiri di tengah kerumunan yang kini berbisik-bisik melihat wajah pucatnya. Seminggu setelah acara itu, kabar soal aku sebagai pemilik baru perusahaan menyebar kemana-mana. Berita muncul di media bisnis, dan semua rekan kerja Reno mulai tahu siapa sebenarnya wanita yang dulu sering ia remehkan. Reno mulai berubah. Ia lebih sering pulang cepat, mencoba bersikap manis. Tapi aku sudah tahu semuanya, termasuk hubungan diam-diamnya dengan Desi. Aku mendapatkan bukti dari tim legal saat mereka menginvestigasi penyalahgunaan data internal, dan Reno terlibat. Tapi aku belum mengambil langkah. Aku ingin menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semuanya. Karena luka lama belum terbalas, terutama dari Desi, wanita yang dulu ikut menertawakanku di depan semua orang. Sampai suatu hari, aku mendapat undangan reuni kampus. Desi termasuk panitianya. Aku tersenyum saat membaca namanya. Dan saat melihat daftar tamu yang akan hadir, hatiku semakin mantap. Sudah saatnya, bisikku dalam hati. Langit sore itu terlihat tenang. Mobilku melaju pelan menuju hotel tempat reuni kampus digelar. Aku menatap bayangan diriku di kaca mobil.
Gaun satin merah marun dengan potongan simpel namun elegan melekat pas di tubuhku. Makeup flawless tanpa kesan berlebihan, rambut disanggul rendah dengan sentuhan glamour. Aku bukan lagi Alia si mahasiswa kutu buku yang dulu diejek karena terlalu polos dan tidak tahu tren. Aku juga bukan Alia yang berdiri gemetar saat ditertawakan oleh suami dan keluarga besarnya. Hari ini, aku adalah Alia yang bangkit dan siap memberikan pelajaran pada mereka yang pernah merendahkanku. Dina duduk di sampingku, senyumnya penuh kemenangan. Percaya deh, begitu kamu masuk, mereka pasti langsung terdiam, ujarnya. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tidak ingin membalas dengan teriakan atau emosi. Aku akan balas mereka dengan cara paling menyakitkan, membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Begitu aku masuk ballroom, suara musik lembut terdengar. Para alumni sudah mulai berkumpul. Beberapa kelompok kecil sibuk berbincang, tertawa, dan berfoto. Aku melihat wajah-wajah yang familiar, sebagian yang dulu hanya menyapaku sekilas, kini menatapku dengan ekspresi kaget, bahkan bingung. Itu, siapa sih? Cantik bang? Loh, bukannya itu Alia ya? Yang dulu paling kalem dan pendiam itu. Ya ampun, dia berubah total. Bisik-bisik itu tak bisa kuabaikan, tapi aku tetap melangkah tenang, menunjukkan bahwa aku tak butuh validasi dari mereka. Aku sudah melewati masa-masa terendahku. Dan di sudut ruangan, aku melihat mereka. Reno dan Desi. Mereka berdiri berdekatan, tertawa bersama sekelompok alumni lainnya. Aku tahu Desi adalah bagian dari panitia, tentu dia tak akan melewatkan momen seperti ini. Wajahnya masih seperti dulu, cantik, percaya diri, dan penuh kesombongan. Sampai akhirnya matanya menangkapku. Aku melihat bagaimana tatapannya berubah. Senyumnya menghilang. Ia menatapku dari atas ke bawah, mungkin mencoba memastikan kalau aku benar-benar Alia, istri sah Reno, yang dulu mereka hina bersama. Alia? Gumamnya pelan. Aku mendekat perlahan, dan memberikan senyum manis. Hai, Desi, lama nggak ketemu. Kamu makin cantik ya, kataku ramah, walau dalam hatiku berkata sebaliknya. Desi mencoba tertawa. Ya, kamu juga, wow, kamu beneran Alia. Reno masih diam. Wajahnya terlihat canggung. Ia sepertinya belum siap menghadapi kenyataan bahwa aku tampil memukau malam ini, jauh berbeda dari perempuan yang ia hina di acara keluarga 3 bulan lalu. Reno, kamu nggak kenalin aku ke teman-temanmu? Tanyaku sambil menatapnya dengan senyum datar. Iya, ini Alia, istriku, jawabnya terbata, membuat semua orang yang ada di sekitarnya langsung terdiam. Beberapa dari mereka menatapku tak percaya. Alia? Yang waktu itu di acara keluarga? Gumam seorang sepupunya, nyaris tak terdengar tapi cukup jelas bagiku. Aku tak menggubris. Salah satu alumni yang kukenal sejak kuliah, Kevin, tiba-tiba datang dan langsung menghampiriku dengan ekspresi senang. Alia, ya ampun, aku hampir nggak ngenalin kamu. Kamu kelihatan luar biasa malam ini, katanya dengan semangat. Aku tersenyum. Hai, Kevin. Wah, kamu juga masih sama, ya. Ramah dan hangat seperti dulu. Kamu sekarang kerja di mana? Atau kamu jalankan bisnis? Kebetulan aku sekarang pemilik dari PT Jaya Inti Raya, jawabku pelan tapi jelas. Suasana jadi hening sesaat. Wajah Reno berubah pucat. Desi membeku. Kevin mengangguk kagum. Itu perusahaan besar banget, ya? Aku pernah dengar, suamimu kerja di situ juga kan? Aku tersenyum kecil, memandang Reno sekilas. Iya, dia manajer proyek di sana. Tapi jarang tahu siapa pemilik aslinya, kan? Reno menunduk. Desi terlihat canggung, bibirnya seolah ingin menyela tapi tak tahu harus bicara apa. Aku menatap Desi, kali ini tak lagi menahan diri. Oh iya, Desi, aku ingat kamu dulu pernah menertawakanku. Waktu acara keluarga Reno. Kamu bilang aku gendut dan penampilanku jadul. Aku masih ingat betul? Desi tergagap. Aku cuma bercanda, Alia, kamu jangan baper, dong. Bercanda? Aku mengangkat alis. Lucu ya? Kalau sekarang aku balik tertawa, kamu akan anggap itu bercanda juga. Desi menunduk. Semua orang yang mendengarnya mulai diam,
Tak ada yang berani menyela. Aku melanjutkan, tetap dengan suara tenang, Desi, kamu cantik. Tapi sayangnya kamu kehilangan satu hal penting, empati. Kamu menyerang seorang wanita yang baru melahirkan, yang sedang dalam masa terberatnya, hanya karena dia tidak tampil menarik. Itu bukan sekadar candaan. Itu kekejaman. Desi tampak ingin menangis. Reno mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur satu langkah. Reno, kamu juga tidak lebih baik. Kamu membiarkan aku dihina di depan keluargamu, bahkan ikut tertawa bersama mereka. Kamu tak pernah minta maaf. Tapi sekarang, saat kamu tahu aku pemilik perusahaan tempat kamu bekerja, kamu mulai berubah sikap. Alia, maaf, aku memang salah. Tapi aku janji mau berubah. Kita bisa perbaiki semuanya, katanya lirih. Aku menatapnya tajam. Tidak, Reno. Aku yang akan perbaiki semuanya, tanpa kamu. Seketika, semua orang di sekitar kami terdiam. Aku membalikkan badan dan berjalan menjauh dari mereka. Dina sudah menungguku di pojok ruangan dengan wajah puas. Gimana rasanya? Tanya Dina pelan. Lega. Tapi ini belum selesai. Ini baru permulaan. Beberapa hari setelah reuni, Reno mencoba berubah. Ia mulai bersikap manis padaku, membantu mengurus Alvino, bahkan menawariku untuk makan malam berdua. Tapi aku tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia takut kehilangan posisi dan reputasinya. Bukan karena cinta. Akhirnya, aku mengajukan gugatan cerai. Aku ingin bebas dari ikatan dengan lelaki yang hanya mencintaiku ketika aku berada di atas. Aku ingin mengajarkan Alvino bahwa harga diri seorang perempuan tidak boleh diinjak siapapun, bahkan oleh ayahnya sendiri. Gugatan cerai itu membuat Reno panik. Ia datang menangis, memohon maaf, menjanjikan akan mengakhiri hubungannya dengan Desi. Tapi sudah terlambat. Cinta yang dulu pernah besar, telah mati saat pertama kali dia ikut tertawa melihatku dihina. Hari itu, aku berdiri di depan kantor pusat perusahaanku. Semua karyawan menyapaku dengan hormat. Mereka tidak tahu kisahku, tapi mereka menghormatiku karena kepercayaan dan kepemimpinan yang mulai kutunjukkan. Dan aku tahu, disinilah tempatku sekarang. Bukan di balik punggung Reno, tapi di tempat yang penuh cahaya, tempatku bisa bersinar tanpa harus mengemis cinta atau pengakuan siapapun. Aku menyentuh perutku. Luka pasca melahirkan mungkin telah meninggalkan bekas. Tapi justru dari luka itulah aku dilahirkan kembali sebagai wanita yang lebih kuat. Mereka pernah menertawakanku. Tapi kini, akulah yang berdiri paling tinggi. Sudah 2 bulan sejak aku resmi menggugat cerai Reno. Prosesnya berjalan cepat. Mungkin karena Reno tahu dia tak punya dasar yang kuat untuk menolak. Semua bukti perselingkuhannya dengan Desi sudah lengkap dan aku sudah tak ingin lagi berdamai. Ia tak pernah menyangka bahwa aku benar-benar tega meninggalkannya. Tapi sebenarnya bukan soal tega. Ini soal martabat. Aku masih ingat malam terakhir kami bertemu di meja mediasi. Reno datang dengan kemeja putih yang tampak kusut dan wajahnya kuyuh. Mungkin karena tekanan, mungkin karena tahu hidupnya tak akan sama lagi setelah ini. Alia, kamu yakin? Tanyanya lirih. Aku menatap matanya tanpa gentar. Yakin. Dan aku tidak akan mundur. Ia mengangguk pelan, lalu akhirnya hanya berkata, maafkan aku. Tapi maaf tak menghapus luka. Maaf tak membatalkan semua hinaan, semua cemoohan yang ia biarkan menamparku di depan keluarga besarnya. Setelah perceraian itu, aku merasa ringan. Seperti sebuah beban besar lepas dari punggungku. Yang pertama kali kulakukan adalah pindah dari rumah lama yang penuh kenangan pahit. Aku membeli rumah baru, lebih kecil namun jauh lebih nyaman dan tenang. Rumah itu tidak mewah, tapi terasa hangat. Di sanalah aku dan Alvino memulai hidup baru. Aku juga memindahkan posisiku di perusahaan dari belakang layar ke manajemen aktif. Kini aku tidak hanya menjadi pemilik saham mayoritas, tapi juga memimpin tim pengembangan bisnis. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tak hanya mewarisi perusahaan, tapi mampu membesarkannya. Hari-hariku dipenuhi dengan rapat, evaluasi proyek, pertemuan klien, dan inovasi produk. Tapi aku bahagia. Karena setiap yang kulakukan, bukan untuk menyenangkan orang lain,
tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak dihormati bukan karena status, tapi karena kemampuan. Suatu hari, sekretarisku mengabarkan bahwa perusahaan sedang menerima beberapa lamaran kerja baru, termasuk dari salah satu nama yang sangat kukenal, Desi Wulandari. Aku nyaris tertawa ketika mendengar namanya. Dia melamar jadi apa? Tanyaku datar. Public Relation. Dia menulis di surat lamaran bahwa dia pernah bekerja di agensi ternama selama 2 tahun. Dan sekarang ingin menata ulang karirnya, jawab sekretarisku. Aku menahan senyum. Tolong jadwalkan wawancara langsung denganku. Hari Senin pagi. Sekretarisku tampak kaget. Langsung dengan ibu. Aku mengangguk. Ya, aku ingin menyambut teman lama. Senin pagi, Desi datang dengan setelan jas abu muda dan wajah penuh percaya diri. Ia tidak tahu bahwa aku yang akan mewawancarainya. Ketika pintu ruangan dibuka dan ia masuk, ekspresinya berubah seketika. Selamat pagi, Desi, sapaku tenang. Dia membeku. Silakan duduk. Ini wawancara kerja, jadi aku harap kamu profesional, lanjutku sambil tersenyum tipis. Dengan gerakan kaku, ia duduk di kursi di depanku. Sepertinya kita tidak perlu basa-basi soal kenalannya, kataku sambil membalik lembaran CV-nya. Desi berusaha mengatur napas. Alia, aku nggak tahu kamu yang akan. Yang penting kamu tahu kamu sedang melamar pekerjaan. Dan aku pemilik serta direktur utama perusahaan ini. Jadi silakan jawab pertanyaan-pertanyaanku secara profesional. Aku membaca cepat beberapa bagian di CV-nya, lalu mengangkat wajah menatapnya. Desi, kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus, dan pengalamanmu juga cukup solid. Tapi aku punya satu pertanyaan penting. Ia menatapku gugup. Apa itu? Kenapa aku harus percaya kamu bisa membawa citra perusahaan ini lebih baik, sedangkan dulu kamu ikut menyebarkan citra buruk tentangku di depan umum? Kamu mencemooh wanita yang baru melahirkan hanya karena fisiknya berubah. Apa kamu pikir citra dan nilai-nilai kami akan cocok dengan orang seperti itu? Desi menunduk. Ia tak bisa menjawab. Aku menutup berkasnya. Maaf, Desi. Kami tidak mencari orang yang sekadar cantik dan cakap bicara. Kami butuh orang yang punya empati dan integritas. Dia berdiri, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku salah, Alia. Aku benar-benar minta maaf. Maaf diterima. Tapi tidak berarti kamu akan diterima kerja di sini. Aku tersenyum tipis, lalu menekan bel di meja. Sekretaris masuk, dan aku memberi isyarat agar Desi diantar keluar. Saat ia berbalik, aku menambahkan, "Oh ya, salamku untuk Reno. Semoga kalian bahagia dengan hidup yang kalian pilih." Beberapa minggu kemudian, kabar beredar bahwa Reno dikeluarkan dari perusahaan. Bukan karena aku, tapi karena ia terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana proyek dan tidak melapor. Audit internal menunjukkan pelanggaran berat yang tak bisa ditoleransi. Aku tidak bersorak. Aku hanya merasa lega. Karma bekerja dengan caranya sendiri. Suatu malam, aku duduk di teras rumah sambil menatap Alvino yang tertidur di ayunannya. Dina duduk di sampingku, menyeruput teh hangat. Lega? Tanyanya sambil tersenyum. Lega banget, jawabku jujur. Rasanya kamu udah melewati banyak hal. Dihina, dibohongi, dijatuhkan. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu jadi idola perempuan, Alia. Banyak wanita di luar sana yang ingin jadi sekuat kamu. Aku terdiam. Bukan karena tak percaya, tapi karena baru kali ini aku benar-benar menyadari betapa jauh aku sudah melangkah dari titik terendahku. Aku nggak pernah ingin balas dendam dengan cara menyakiti. Aku cuma ingin mereka tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak, ucapku pelan. Dina menggenggam tanganku. Dan kamu sudah membuktikannya. Malam itu langit sangat jernih. Bintang-bintang tampak seperti lampu kecil yang mengedip lembut. Aku menatap langit, lalu memejamkan mata. Terima kasih, Tuhan. Karena kau izinkan aku jatuh, lalu bangkit. Karena kau tunjukkan siapa yang benar-benar mencintaiku dan siapa yang hanya berpura-pura. Dan karena kau beri aku kekuatan, untuk membuktikan bahwa luka bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kebangkitan yang lebih indah. 3 bulan telah berlalu sejak perceraian itu final.
hidupku terasa tenang dan penuh arah. Aku tidak hanya menjadi pemilik perusahaan, tapi juga mentor bagi para wanita muda di komunitasku yang ingin membangun bisnisnya sendiri. Siapa sangka, dulu aku dihina karena penampilanku yang dianggap memalukan, tapi sekarang aku diundang ke berbagai seminar dan talk show sebagai pembicara inspiratif. Banyak media mulai melirik kisahku, menyebutku sebagai wanita yang bangkit dari luka dan membalas dengan kejayaan. Namun, di balik kesibukan dan pencapaianku, aku tetap menjadi seorang ibu. Setiap pagi, aku menyuapi Alvino, menyiapkan bajunya, dan membacakannya dongeng sebelum tidur. Dia adalah cahaya dalam hidupku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membuatku kehilangan dia lagi, termasuk Reno dan keluarganya. Suatu pagi, aku baru saja sampai di kantor ketika sekretarisku mengetuk pintu. "Ibu, ada yang ingin bertemu." Mengaku keluarga mantan suami ibu. Aku mengerutkan dahi. "Siapa?" "Namanya Budiah. Katanya ibu mertuamu dulu." Aku menarik napas panjang. "Suruh dia masuk." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan masuklah sosok yang dulu sangat membekas dalam memoriku. Ibu Diah, ibunya Reno. Wanita yang dulu ikut tertawa ketika aku dihina di depan semua anggota keluarga. Wanita yang pernah menyuruhku berdiri dan berputar, lalu berkata bahwa aku terlihat seperti emak-emak tak terurus. Kini, ia berdiri di depanku dengan wajah lesu, matanya sembab, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. "Alia," sapanya pelan. Aku tidak berdiri, hanya menatapnya sambil menyilangkan tangan di dada. "Ada apa, Bu?" Ia menunduk. Saya datang bukan untuk minta belas kasihan. Tapi, saya tahu saya harus minta maaf dulu." Aku menunggu. Diam. Tak satu pun kata keluar dari bibirku. Ia menarik napas panjang. "Saya minta maaf, Alia, atas semua perlakuan buruk saya dan keluarga besar waktu itu. Kami salah. Kami terlalu sombong. Dan saya terlalu ikut-ikutan menertawakan kamu, padahal kamu adalah istri sah anak saya dan ibu dari cucu saya." Kata-kata itu terdengar tulus, namun aku masih belum luluh. "Kenapa baru sekarang, Bu?" tanyaku datar. "Saat semuanya sudah terlambat? Saat luka sudah tak bisa ditarik kembali?" Wajahnya meremang. "Karena Reno sekarang tidak punya pekerjaan. Dan Desi, dia meninggalkannya. Katanya hidup dengan Reno sekarang bukan pilihan yang cerdas. Sejak dipecat dari perusahaan ini, Reno seperti orang hilang arah." Hatiku bergetar sedikit, tapi wajahku tetap datar. "Dan kamu kesini untuk apa, Bu? Memintaku mempekerjakannya lagi?" "Tidak," katanya cepat. "Saya tahu kamu tidak akan melakukan itu. Aku hanya ingin meminta satu hal." Aku menatapnya penuh selidik. "Tolong izinkan saya bertemu Alvino. Cucu saya. Saya kangen sekali." Napas panjang keluar dari dadaku. Antara emosi lama dan rasa iba sebagai seorang ibu. "Saya akan pikirkan," jawabku akhirnya. Tapi bukan karena kasihan. Hanya karena Alvino berhak mengenal neneknya, kalau neneknya benar-benar tulus menyayanginya. Air mata mengalir di pipi Ibu Diah. Ia bangkit, membungkuk padaku, lalu keluar perlahan. Dan di saat pintu tertutup, aku baru sadar betapa roda kehidupan benar-benar berputar. Orang yang pernah merendahkan kita, bisa berbalik datang membawa permohonan. Tak lama setelah pertemuan itu, aku mendapat undangan dari pihak keluarga Reno. Rupanya mereka akan mengadakan acara keluarga besar lagi, dan, luar biasa, mereka memintaku hadir. Awalnya aku ingin menolak, tapi kemudian aku berpikir ulang. Dulu mereka menertawakanku. Mungkin sekarang saatnya mereka melihat siapa aku sebenarnya. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai penegasan bahwa harga diriku tidak bisa mereka injak seenaknya. Aku pun hadir, dengan Alvino di pelukanku. Aku mengenakan setelan putih gading sederhana, namun berkelas. Make-upku tipis tapi elegan. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku tahu bagaimana cara merawat dan menghargai diri. Saat aku melangkah masuk, beberapa dari mereka tampak kaget. Beberapa yang dulu tertawa paling keras, kini hanya bisa saling bisik sambil menunduk. Tidak ada yang berani menghina.
Tidak ada yang menyindir. Semua diam. Reno duduk di ujung meja. Wajahnya lebih tirus, rambutnya agak acak-acakan. Matanya menatapku sayu saat aku duduk. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Ibu dia yang duduk di sebelahnya langsung bangkit dan menjemput Alvino dari pelukanku. Terima kasih sudah mengizinkan saya bertemu cucu saya lagi, ucapnya sambil menciumi pipi Alvino penuh haru. Dan saat itulah Paman Reno, yang dulu paling keras menyebutku benalu keluarga, berdiri dan berkata, kami ingin minta maaf atas perlakuan kami dulu. Kamu bukan hanya sudah membuktikan diri, tapi juga menginspirasi banyak orang. Aku mengangguk pelan. Saya tidak datang ke sini untuk diakui atau dihormati. Saya hanya ingin anak saya tahu bahwa ibunya tidak pernah lari dari hinaan, tapi menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Seketika ruangan sunyi. Bahkan Reno tidak bisa berkata-kata. Dan saat aku pamit, membawa Alvino di pelukanku, aku tahu satu hal. Aku tidak perlu membalas mereka dengan kemarahan. Cukup dengan keberhasilanku berdiri tegak saat mereka semua berharap aku akan tumbang. Di perjalanan pulang, Alvino tertidur di pangkuanku. Dina yang mengemudi, sesekali melirik ke arahku. Kamu luar biasa, Alia, katanya pelan. Kamu datang bukan untuk sombong. Tapi kamu pulang dengan harga diri yang utuh. Aku menatap wajah mungil Alvino, lalu membelai rambutnya. Balas dendam terbaik, kataku lirih, adalah membuktikan bahwa semua hinaan mereka tak punya kekuatan untuk menghentikanku jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dina mengangguk pelan. Malam itu, aku menulis di buku jurnal kecilku, kalimat yang akhirnya menjadi prinsip hidupku. Dulu aku dihina karena penampilanku, karena luka-luka pasca melahirkan yang membuatku tampak rapuh. Tapi kini aku tahu, setiap luka itu bukan kelemahan, melainkan lencana kekuatan. Dan siapapun yang menertawakannya, kini tahu bahwa aku bukan perempuan biasa. Beberapa bulan setelah pertemuan keluarga itu, hidupku benar-benar berubah. Bukan karena aku menjadi kaya, bukan karena aku punya jabatan tinggi, tapi karena aku akhirnya menemukan diriku kembali. Dulu aku adalah wanita yang kehilangan kepercayaan diri karena hinaan suami dan keluarganya. Tapi kini aku bangga dengan setiap lekuk tubuhku, setiap luka yang kutanggung, dan setiap tetes air mata yang pernah jatuh. Karena dari sanalah aku dibentuk, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi kuat. Pagi itu aku berjalan menyusuri taman kecil dekat rumah bersama Alvino yang sekarang sudah mulai belajar berjalan. Dia tertawa-tawa kecil sambil sesekali memanggil, "Mama, Mama." Suara kecil itu membuat dadaku hangat. Beberapa orang yang mengenalku lewat media sosial atau seminar mulai menyapaku dengan hormat. Ada yang mengatakan aku menjadi inspirasi, ada yang hanya tersenyum dan mengangguk sambil menggendong anak mereka. Dulu aku merasa minder karena tubuhku berubah setelah melahirkan. Tapi sekarang, aku bersyukur. Setiap perubahan fisik itu adalah bukti bahwa aku melahirkan cinta dalam bentuk paling murni, seorang anak yang kini menjadi alasan terbesarku untuk tetap melangkah. Aku tak lagi takut jika tubuhku tak seperti model majalah. Aku tak peduli jika wajahku tak secantik Desi. Karena aku tahu, daya tarik seorang wanita tak pernah semata-mata dari fisiknya, tapi dari keberanian, ketulusan, dan kekuatan hatinya. Siang itu, Dina datang ke rumah sambil membawa map besar berisi proposal kerjasama. Ini tawaran kerjasama dari perusahaan teknologi yang dulu menolak kamu waktu kamu masih jadi ibu rumah tangga biasa, ujarnya sambil terkekeh. Mereka nggak tahu kalau kamu sekarang pemilik perusahaan yang pengaruhnya lebih besar dari mereka. Aku hanya tertawa kecil. Lucu ya, bagaimana dunia bisa memandang rendah seseorang hanya dari status atau penampilan. Tapi begitu kita berdiri tegak, mereka mulai merendah dan merayu. Aku membuka proposal itu dan membacanya perlahan. Di bagian bawah, aku menuliskan satu kalimat sebagai jawaban. Terima kasih atas penawarannya, tapi saya hanya bekerja sama dengan pihak yang menghargai nilai manusia sebelum menghitung nilai pasar. Dina membacanya dan langsung tertawa. Keren, kamu makin tajam ya sekarang. Aku mengangguk. Aku hanya belajar dari masa lalu. Dulu aku terlalu sering mengalah, bahkan ketika mereka menginjak harga diriku. Sekarang aku memilih siapa yang layak berjalan bersamaku.
Sore harinya, saat aku sedang menyuapi Alvino, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tapi kemudian aku menjawab, "Halo?" Suara berat di seberang langsung terdengar familiar. Ini aku, Reno." Aku mendadak diam. Beberapa detik tak ada suara dariku. "Aku nggak akan ganggu kamu lama. Aku cuma mau bilang, aku mau minta maaf." Lagi. Aku tetap diam. Aku tahu, selama ini aku bodoh. Sangat bodoh. Aku kehilangan kamu bukan karena orang lain, tapi karena kesombongan dan ketololanku sendiri. Dan sekarang, aku harus membayar semuanya sendiri. Aku menarik napas. Aku sudah memaafkanmu, Reno. Tapi aku tidak pernah menyesal meninggalkanmu. Aku tahu. Dan kamu benar. Kalau kamu menelepon untuk Alvino, kamu bisa bicara dengan pengacaraku. Kita sudah punya kesepakatan hak asuh. Bukan. Aku cuma mau bilang, jaga Alvino baik-baik. Dia lebih beruntung punya ibu sepertimu. Seketika mataku berkaca-kaca. "Terima kasih," jawabku pelan. "Tapi tolong, jangan ganggu aku lagi. Biarkan aku menjalani hidupku dengan tenang." "Ya." "Selamat tinggal, Alia." Klik. Telepon terputus. Tangisku akhirnya jatuh, bukan karena masih mencintainya, tapi karena aku akhirnya benar-benar menutup satu bab dalam hidupku dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan untuk menjadi pembicara utama di acara Women Who Inspire, sebuah forum nasional untuk wanita tangguh yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan gaun biru anggun, menatap puluhan pasang mata di depan yang semuanya menunggu kisahku. "Saya bukan wanita sempurna," kataku memulai. "Saya pernah dihina, dikatakan jelek, jadul, dan tidak pantas tampil di depan umum hanya karena tubuh saya berubah setelah melahirkan. Saya pernah menjadi bahan tertawaan di depan keluarga besar saya sendiri, bahkan oleh suami saya sendiri." Ruangan hening. Tapi saya tidak membalas mereka dengan dendam. Saya membalas mereka dengan bukti bahwa wanita yang mereka rendahkan bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi inspirasi, dan bisa berdiri tanpa harus menyakiti balik. Aku melanjutkan kisahku, dari luka hingga bangkitnya aku, dari dihina sampai diberi hormat. Dari seorang istri rumah tangga yang dianggap tak punya masa depan, menjadi wanita yang menentukan masa depan orang banyak. Saat aku selesai bicara, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Salah satu wanita di barisan depan menangis sambil berkata, "Aku dulu seperti kamu. Tapi setelah mendengar kisahmu, aku tahu, aku masih bisa bangkit." Aku turun dari panggung, memeluk wanita itu, dan dalam hati berkata, "Inilah balasanku." Bukan tawa kejam, bukan hinaan balik, tapi kekuatan yang menyembuhkan luka orang lain. Kini, setiap pagi aku bangun bukan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi untuk menikmati hidupku yang baru. Aku menjalani hariku sebagai wanita mandiri, sebagai ibu yang mencintai anaknya tanpa syarat, dan sebagai manusia yang tahu bahwa masa lalu bukan penjara, tapi bahan bakar untuk masa depan. Suatu malam, saat menidurkan Alvino, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Mama, Mama cantik banget." Aku tertegun. Tak ada pujian dari siapapun yang lebih indah daripada ucapan polos dari anakku sendiri. "Terima kasih, sayang. Mama cantik karena kamu selalu buat Mama bahagia." Dan saat aku menatap wajah kecil itu, aku tahu, aku tidak butuh balas dendam. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Dan itu cukup untuk membuat dunia terdiam.